nih semuanya, kembali lagi bersama Miss YG. Hari ini kita akan masuk tentang materi yang baru mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Namun, sambut dulu salam Miss, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Sebelumnya, jangan lupa sediakan buku catatan kamu, air minumnya, supaya semakin fokus mendengarkan video pembelajaran ini. Lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks, sehingga dapat memengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan secara dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai kondisi. Selain itu, komponen lingkungan itu dapat mempengaruhi dengan kuat. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang komponen-komponen yang terdapat di lingkungan kita. Yang pertama yaitu komponen biotik yang terdiri atas makhluk hidup, seperti manusia, tumbuhan, dan jasad renik. Yang kedua, ada komponen abiotik, terdiri atas benda-benda tidak hidup, diantaranya seperti air, tanah, udara, dan cahaya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada interaksi makhluk hidup. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme lain di lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Terjadi interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik, dan terjadi interaksi antar sesama komponen biotik. Interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu, melalui bentuk hidup bersama biasa disebut dengan simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 jenis semacam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak berikut ini. Pertama, kita akan membahas tentang simbiosis mutualisme, di mana simbiosis mutualisme adalah hubungan dua jenis individu yang saling memberi keuntungan satu sama lain. Bisa kita lihat contohnya pada jamur dan akar pohon pinus. Jamur akan mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan garam mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Artinya, antara jamur dan akar pohon pinus ini sama-sama menguntungkan dan tidak menghasilkan kerugian apapun di antara mereka. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak yang lain tidak dapat kerugian juga. Nah, contohnya antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Jadi, ada atau tidaknya ada anggrek tersebut, pohon mangga tidak ada pengaruh apapun. Sedangkan untuk tanaman anggrek, dia mendapatkan keuntungan. Jadi, makanya disebut dengan simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme, di mana ada dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak lain. Contohnya, bisa antara kutu rambut dengan manusia. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang dihisap sebagai makanannya, sedangkan manusia akan merasakan gatal pada kulit di kepalanya. Artinya, ada satu pihak yang diuntungkan, ada satu pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, makanya disebut dengan parasitisme. Selanjutnya, kita akan masuk tentang peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan.
Nah, ini terbagi atas dua. Yang pertama ada autotrof, di mana autotrof adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan atau energi sendiri. Proses yang dilakukan adalah melalui fotosintesis dan kemosintesis. Contoh organisme autotrof adalah tumbuhan yang beberapa jenis seperti bakteri, lumut, dan ganggang biru. Selanjutnya, yang kedua ada heterotrof. Heterotrof merupakan organisme yang membutuhkan senyawa organik di mana karbon diekstrak bagi pertumbuhannya. Sedangkan juga heterotrof ini lebih dikenal sebagai konsumer atau tidak bisa membuat makanan sendiri di dalam rantai makanan dan hanya bisa bergantung pada yang lainnya. Nah, organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibagi lagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Oke anak mis semuanya, sekian untuk materi kita kali ini dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu yang baru untuk kita semua. Dan jangan lupa silahkan kerjakan LMS-nya dengan baik. Oke, Miss akhiri hari ini dengan salam SFD, semangat fraternitas Dina.